Ya, CT scan dulu CT scan hanya bisa deteksi untuk organ yang statik seperti otak, tumor dan seterusnya. Dengan adanya teknologi baru 20 tahun terakhir ini multi slice. Jadi scan-nya bukan scan standar konvensional tapi multi slice. Yang sekarang sampai 512 dan seterusnya, ya. Nah, sehingga kita bisa disuntik kontras ya, disuntik kontras, kemudian kita bisa nih gambar pembuluh darahnya ini seperti ini nih. Nah, ini kalau yang putih-putih terang benderang ini tanda panah saya itu yang namanya kapur kalsifikasi. Jadi CT scan juga bisa ukur berapa sih kadar kalsium seseorang, ya kalsifikasi. Nah, kalau Oh. tersumbat kayak gini nih, alirannya berkurang, ya. Lumayan terlihat walaupun tidak sejelas gambaran angiografi atau kateterisasi. Nah, kekurangan daripada CT scan Bapak Ibu. Kalau dia ada pengapuran berat kalsifikasi, gambarnya akan putih semua artefak. Jadi makanya kalau kapurnya berat, ya pasti susah. Caranya disuruh kateterisasi angiografi. Terus kita pernah punya pasang stand. Nah, kalau stand yang baru-baru ini kan generasi terbaru lebih tipis, sehingga CT scan masih bisa cukup jelas melihat stand, apalagi dalamnya, apakah tersumbat kembali. Tapi stand yang lama-lama ini kan lebih tebal, jadi kadang-kadang stand juga sulit terdeteksi, bukan sulit terdeteksi, tidak jelas apakah itu masih bagus standnya melalui CT scan. Terus kalau kecil-kecil pembuluh darahnya, ya kecil-kecil cabangnya, berkelok-kelok. Ini tersumbatnya kronik total. Ini sering kali itu selalu reportnya dari CT scan tersumbat 90%, 99. Sebetulnya ini sudah tersumbat total. Ini contohnya Bapak Ibu pasiennya. Lihat ini yang di kanan bawah tanda panah saya. Kalau kita disuntik kontras kan ini gambarnya warna putih nih, warna putih kan. Nah, struktur pembuluh darahnya kita lihat, jalurnya. Lihat nggak di sini nih, yang ada warna pink nih di atasnya. Ini kan tidak terisi kontras. Ini kebanyakan report itu di CT scan saya lihat cuma di report 90, 95, 99. Ini nggak terisi kontras Bapak. Berarti ini adalah tersumbat 100%. Itu yang namanya tersumbat kronik, bukan akut. Kemudian kekurangan dari CT scan, kalau detak jantungnya cepat, tidak teratur. Nah, ini juga gambarnya bisa artefak. Tetapi alat CT scan yang makin canggih, detaknya makin cepat, tidak teratur pun masih bisa terlihat bisa dibikin film melalui CT scan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau ginjalnya nggak bagus, kreatinine di atas 1,5, janganlah melakukan CT scan. Nah, kekurangan daripada CT scan ini untuk mendapat gambar pembuluh darah ini kan suntik kontrasnya melalui jalur vena pembuluh darah. Jadi dia butuh jumlah kontras yang banyak, sehingga kontras ini bukan efek ke jantung, tapi ke ginjal. Karena itu kalau ginjal kurang bagus, tinggi, sebaiknya ya tidak boleh lah gitu ya untuk melakukan CT scan. Ini kekurangan daripada MSCT atau multi slice CT scan. Yang kedua, ini juga. Nah, kalau ginjalnya kurang bagus, dok, kita belum perlu juga misalnya belum juga kateterisasi kita untuk check up. Nah, kita bisa pakai nuclear heart scan. Ini pakai suntik juga, tapi bukan kontras, tapi radioisotop nuklir. Nah, ini aman buat ginjal. Contoh gambar seperti ini. Alatnya mirip-mirip kayak CT scan, ya, PET scan dan seterusnya. Ini contoh gambarnya, kita lihat. Kalau yang normal, nah kalau tadi multi slice CT scan itu yang dilihat langsung pembuluh darahnya, tahu di mana lokasi sumbatannya. Kalau nuclear scan kebalik, yang direkam adalah otot jantungnya. Nih seperti gini Bapak Ibu. Jadi kalau dia tidak ada sumbatan, berarti otot jantungnya normal, tidak kekurangan oksigen, tidak ada tanda-tanda iskemia. Si radioisotop ini zat nuklir itu bisa diserap semua. Lihat nih, semua komplit. Nah kalau dia diserapnya sedikit berkurang berarti terjadi sumbatan. Nah, kalau yang parah tidak bisa diserap, logikanya sumbatannya makin parah. Nah, jadi ini indirect. Betul kita jantung yang diukur ya melalui scan, tetapi ini lebih akurat dibanding ekokardiografi atau treadmill ya karena scan ini cukup akurat 90%, mirip-mirip dengan multi slice CT scan. Nah, dan yang tentu sampai hari ini masih gold standard adalah angiografi atau kateterisasi. Ya, ini adalah pemeriksaan sinar X-ray ya, tetap menggunakan cairan kontras iodium ya, tetapi jumlah kontras yang dipakai jauh lebih sedikit dibanding CT scan. Kalau CT scan rata-rata kan 100 cc. Kalau angiografi kateter cukup 10 sampai 20 cc. Karena siapa yang menyuntikkan adalah saya, dokter sendiri menyuntikkan ya. Nah, dengan adanya kateter ini makanya jumlah kontras yang dipakai jauh lebih sedikit Bapak Ibu. Karena dengan adanya kateter berarti obat kontras langsung masuk ke pembuluh darah koroner. Jadi sedikit. Setiap pembuluh darah koroner itu butuh cuma 2-3 cc. Jadi kalau saya bikin 45 cc paling cuma 15 cc. Ya, sebentar 20 menit hasilnya, lebih akurat. Nah, ini alat laboratorium kateterisasi ya. Pasiennya berbaring di sini ya, seperti di infus juga. Oke, contohnya.
Nah, ini contoh film angiografi. Lebih akurat, lebih tajam Udah ya tahu tadi dibanding dia film CT gambarnya. scan. Kayak Nah, bocor. nah ini dia, ya. Ini contoh pembuluh darah yang normal. Lihat ini pembuluh darah, Ini kan ya. semuanya di Lebar-lebar nih. Yang hitam-hitam ini, lebar, kalau ambil ya. orang Kalau ada ngantuk. sumbatan, Bapak Ibu, dia jadi menciut, mengecil. Lihat nih, tanda panah ini, ya. Lihat ini mengecil. Nah, berarti sini letak sumbatannya. Ya, film ini kan lebih jelas dibanding sekali lagi film CT scan. Coba kita lihat ya. Nah, kalau scan warnanya putih, kalau angiografi kateter hitam, lebih jelas, lebih jauh akurat. Oke, nah di situ. Ini contoh realnya kalau kateterisasi itu apa namanya? Nah ini real seperti itu. Nah tuh ini yang normal pembuluh darahnya ya seperti gitu. Ini pembuluh kanan Bapak Ibu. Ini film angiografi selalu real ya. Nah ini yang kanan, yang kiri ada 3. Ini yang di LAD tuh ya. Nah isi kontras ya kan. Tuh ini yang kiri LCX semua tuh ya. Jelas kelihatan ini pembuluh darahnya. Kalau angin ini namanya film kateterisasi. Oke. Nah, kalau sumbatan seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini seperti ini. Nah, ini cabang di left main nih Bapak Ibu. Nah, ini pasiennya resiko tinggi, lihat nggak? Di percabangan ini. Ya, kalau beberapa tempat rumah sakit center kayak gini disuruh operasi bypass. Ya, tapi ini pasien saya ya tahun 2010 ya. Nah, ini serangan jantung tengah malam, ya saya balon, saya pasang stent di sini. Ya, di sini nih, di cabang ini. Nggak harus, ya. Nah, Bapak Ibu lihat ini ada kabel, ini namanya pacu jantung. Karena ini serangan jantung resikonya sudden death, saya pasang pacemaker supaya kalau dia jantungnya berhenti selama saya tindakan, saya punya backup, ya nggak? Nah, kita nggak usah resusitasi. Ya, kita lihat di sini. Nah, kateterisasi ya bisa 3 akses masuknya ya zaman dulu dari paha, lipat paha di sini. Ya, tapi sekarang 90% lebih kasus kita di tempat saya di Mitra, kita kebanyakan dari tangan radial. Ya, apalagi kalau pasien-pasiennya relatif gemuk, obesitas, kalau dari paha seringkali jadi biru-biru komplikasi luka pendarahan di sininya, bukan jantungnya. Karena itu selalu kalau saya nomor 1 dari radial, kalau di sininya kecil, mungkin tangannya sangat kecil atau bekas luka atau apa, saya pindah ke lengan. Nah, karena lengan ini tetap lebih nyaman, pasien bisa jalan. Ya, walaupun memang juga tetap aja bisa biru-biru, tapi nggak separah lipat paha. Jadi inilah 3 akses utama masuknya adalah pembuluh darah apa untuk kateterisasi Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi oke. Jadi kita sudah tahu apa namanya plak itu seperti apa Bapak Ibu. Ya, prosesnya tumbuh bukan nempel. Tidak ada obat yang bisa menghancurkan ya. Diagnosis pastinya adalah pakai angiografi atau kateterisasi ya. Nah, ini seperti ini saya ingatkan. Nah, jadi otomatis Bapak Ibu, bagaimana atasi plak? Tidak ada obat. Sampai hari ini cuma 2 yang namanya dibalonisasi. Istilah medisnya adalah PCI, PCI. Singkatan dari Percutaneous Coronary Intervention. Suatu intervensi, tindakan non-bedah, ya. Perkutan-kutan itu artinya kulit. Jadi kan cuma tusuk lewat tangan, lewat paha, ya. Jadi nggak ada yang dibelek-belek. PCI, ya. Atau disebut dengan balonisasi. Jadi PCI. Dulu PTCA, Percutaneous Coronary Transluminal Angioplasty, ya. Sekarang namanya PCI. Nah ini saya kemarin lihat, tapi saya tidak tampilkan lah. Ada beberapa masih juga sejawat, saya dokter jantung lagi. Apa itu? Pakai istilah operasi pasang ring. Loh, balonisasi itu bukan operasi, justru non bedah, tapi masih dibilang operasi. Kedua ring lagi. Ya, ring juga sebenarnya istilah yang kurang tepat, nanti saya akan terangkan lebih jauh. Yang kedua yaitu operasi bypass bedah pintas koroner CABG. Nah, hanya 2 ini aja Bapak Ibu. Nah, kapan Bapak Ibu suatu sumbatan plak itu saya perlu tindak? Apa saya balon, saya pasang stent, saya bor, dan seterusnya, atau saya operasi? 2 syaratnya. Harus 2 Bapak Ibu, bukan salah satu. Sumbatan lebih dari 50%. Apakah 70, 75, 80. Dan di cabang besar, cabang utama. Jadi kalau cabang kecil tuh kapan sih? Di mana sumbatannya kurang dari 2 mm. Stent paling kecil di dunia adalah 2 mili. Tetapi juga sangat-sangat jarang itu kita kalau ukuran 2 mili kita pasang stent. Ya kenapa? Kalau sumbatannya kecil dipasang stent resikonya nanti malah tersumbat kembali, terjadi serangan jantung. Jadi Bapak Ibu bukan hanya derajatnya lebih dari 50%, tapi di cabang-cabang gede. Nah sebetulnya Bapak Ibu bahwa indikasi ini jelas. Ya kan?
Gitu. Kapan disebut dengan pembuluh darah besar, kapan disebut pembuluh darah kecil. Contoh kembali ke sini. Ini, contoh film ini. Nah, mana cabang besar? Ya ini Bapak Ibu nih, tanda panah saya. Ini kan cabang besar semua. Ya kalau yang ini kecil-kecil kan, tersumbat 90% pun nggak usah dipusingin. Cabang besar ya ini nih, ke bawah dan ke samping. Atau film yang lain. Nah ini dia. Nah, cabang utamanya mana? Ini Bapak Ibu. Nih tanda panah saya nih. Ini yang ke bawah, utamanya. Cabang kecil-kecil begini, nggak perlu dipasang stand. Karena tersumbat pun orang nggak punya keluhan Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ini juga. Ini mana pembuluh utama? Ya ini nih. Yang ke bawah, cabang kecil-kecil yang nggak perlu. Nah, ini dia. Ya, karena seringkali ada pasien, second opinion, dok, sana suruh pasang 5, 3, 2. Nah, sebetulnya ya Bapak Ibu tahu mana sih yang pembuluh darah utama yang seperti ini. Ya, oke. Nah, saya bicara sekarang untuk balonisasi, PCI. Gitu. Nah, jadi ada suatu tindakan medis non bedah. Ya, pasiennya tidak dibius, ya hanya bius lokal di tempat saya tusuk, di tangan atau di paha, non bedah. Karena nggak pakai pisau, nggak ada bius-bius. Untuk melebarkan pembuluh darah koroner yang tersumbat atau menyempit. Nah, memang namanya dibalon karena pakai balon Bapak Ibu, ya. Nah, prinsipnya apa? Balon tentu belum dikembangkan, dipompa, dikembangkan untuk mendorong atau menekan plak ke dinding pembuluh darah. Jadi plak itu saya sisipin balon, balon dikembangkan, jadi apa? Plaknya ditekan ke dinding pembuluh darah. Yang penting supaya lubang pembuluh darah kembali besar, besar normal. Nah, sistemnya Bapak Ibu, ini penting ya. Semua tindakan balonisasi stand bor itu nggak bisa masuk bor langsung balon stand itu. Harus sistem dengan monorail. Kita harus masukkan dulu wire. Nah, seperti Bapak Ibu tahu Jakarta kita punya MRT, ya nggak? MRT. Mana mungkin dibikin relnya dulu, apa dibikin dulu keretanya? Kita pasti bikin relnya dulu, betul nggak? Relnya kan. Nah, itu yang namanya guide wire, namanya monorail system. Monorail kan MRT ya. Bikin dulu. Jadi alat itu apapun, mau alat sedot, alat bor, alat balon itu tangannya lubang Bapak Ibu. Kita tinggal sisipkan aja ngikutin wire tadi. Kabel pembantu seperti benang. Saya nanti ada animasinya seperti ini. Nah, nih Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini Stent contoh implant animasi begins when pembuluh your darah, doctor ya inserts a kan? small, Nah, flexible nih ya. tube called a catheter Nah, ini through kan a blood pembuluh vessel darah in nih your plak. groin or Nah, arm. ini tuh kabel dulu tuh, Before implanting a putih-putih. stent, your doctor may open the blocked Nah, artery by baru performing a balonnya balloon kita kembangkan, lihat angioplasty, nggak? as shown here. Jadi plak itu ditekan, didekompresi, dipenyetin Bapak Ibu. Nah, karena pembuluh darah ini otot, dia kan During a elastis stent bisa nyumbat implant, kembali. your doctor Baru also kita uses masukin a catheter stand-nya with a tadi. balloon and a stent on the end. Nah, lihat nggak? Your Stand-nya masih doctor positions kempes. the balloon with the stent over it Dikembangkan at the site of the seperti blockage. itu. Your doctor opens the balloon to press the stent against your artery wall. The balloon Nah, is then selesai, deflated semua and ditarik removed balik from semua. your body, leaving the stent Ini in place. proses dimanapun, mau di kaki, di otak, di jantung sama. Saya ulang Bapak Ibu ya, jadi prosesnya adalah sistem monorail. Kita masukin dulu wire atau benang, seperti benang halus, bukan jarum. Nih, nah ini kan plak nih Bapak A Ibu. stent Nah ini implant dia nih, begins when your doctor kita masukin dulu inserts a wire-nya. small flexible tube Nah jadi kalau called a dia catheter tersumbat total, saya harus through a blood tembuskan vessel dulu in your wire-nya. groin or arm. Before implanting a stent, your Nah, doctor terus may ini open the balon, blocked masih artery by kempes, performing a pakai balloon alat ya angioplasty, dikembangkan, as nah shown here. ditekan, itu baru dikembangkan, seperti itu. Nah, balon During a dicabut, stent baru implant, masukin your stand doctor gantian, also ya nggak? uses a catheter with a balloon and a stent on the end. Your doctor positions the balloon with the stent over it at the Standnya site of the belum mengembang. blockage. Jadi kembangkan Your stand juga doctor pakai opens balon the Bapak Ibu. balloon to Nah, press the balon yang stent kembang, against your standnya artery expand. wall. Nah, dicabut The kembali. balloon is then deflated and removed Yes, from your body, seperti itulah leaving the stent ya in place. pemasangannya. Nah, jadi untuk alat-alat PCI itu tentu ada kateter dulu, terus ada wire-nya. Jadi wire tuh penting sekali ya. Alatnya banyak, ada balon. Dulu cuma balon, sekarang stand standar lebih dari 90% kasus. Nah, ini juga Bapak Ibu nih salah. Apa nih suka salah paham, harus di stand. Enggak melulu Bapak Ibu. Ya kita nggak harus pakai stand. Karena kalau pembuluh utama, pembuluh kecil, size-nya ya saya bisa pakai balon di rotablator dan lain seterusnya. Ya jadi alatnya banyak Bapak Ibu. Ada stand, thrombectomy untuk sedot bekuan darah, bor, laser, IFUS, dan
suaranya hilang. Ya, oke, tadi di mute. Sudah bisa mulai lagi ya, Bu? Ya, silakan lanjut, Dok. Oke, ya ini Dok, Bapak Ibu biar nggak mungkin supaya lupa, mute. tadi waktu udah ini plaknya ditekan, itu plaknya kemana? Lepas atau gimana, Dok? Tuh ada yang nanya. Mumpung baru Oh iya, angkat. saya ulang ya. Ya, Aduh. Eh, plaknya ditekan, Bu, dipenyetin. Dipenyet. Jadi Nah. plak tidak hilang, plak jadi gepeng. Doctor inserts a small flexible tube Makanya called plak a itu Bapak catheter Ibu bisa through a tumbuh blood vessel in your kembali. groin or Jadi arm. plak bisa tumbuh Before kembali. implanting a Karena stent, kita your hanya doctor may open the blocked digepengin, artery by dipenyetin tuh. performing Lihat a kan? balloon Tuh. angioplasty, Ya. as shown here. Jadi tekan Bapak Ibu, oke? Nah, Oke, Dok, lanjut, nanti Dok. saya makanya tahu kenapa pengobatannya seperti apa. During a stent implant, your doctor Nah, ya jadi ini pertanyaannya banyak, ada balon, ada stent, ya, board dan seterusnya. Nah, balonisasi atau PCI itu Bapak Ibu resiko tindakannya lebih kecil. Bukan tidak ada Bapak Ibu, ada tapi lebih kecil. Dan cuman perawatan pendek 1-2 hari. Ya. Nah, karena itu dibanding operasi bypass yang rata-rata kurang lebih 1 minggu, perawatannya lebih besar karena dadanya harus dibelah dan seterusnya. Dari ke hari, makanya dengan pengembangan teknologi, makanya tindakan PCI menjadi pilihan utama. Pada kasus-kasus susah sekalipun, tadi lihat pasien saya di left main, tersumbat total, banyak, kapurnya berat, hampir semua kita bisa lakukan. Tidak semua Bapak Ibu ya. Nah, sehingga tindakan PCI di mana-mana pasti Bu, setiap hari itu dilakukan di mana-mana ya, dan operasi bypass cenderung menurun ya. Nah, oke, nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah malam ini kita punya pemahaman yang benar, istilah yang benar. Karena saya sebagai dokter profesional harus edukasi yang benar. Jadi yang kita kenal sebagai ring-ring cincin itu Bapak Ibu bukan ring, stent namanya. Ya, saya cukup sedih. Nah, karena apa? Kalau kita bicara di luar, itu mereka dokter terangin ya, dok saya mau diapain? You have blockages, you need stent. They never say you will need a ring. Kecuali I'm going to marry you. Ya kan? Ya kan? Nah, ring ini cincin kawin Bapak Ibu. Ya, saya nggak ngerti. Di Indonesia ini kadang-kadang namanya kita lah, saya berharap teman-teman sejawat juga harusnya mempopulerkan, mengedukasi yang benar. Jangan pakai istilah misalnya masuk angin, angin duduk. Ya nggak ada kalau bilang flu, common cold, ISPA, ya infeksi pernafasan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini tolong, nanti kalau Ibu bilang pasang ring, nanti saya mau cincin diamond apa cincin ruby nanti. Ya kan? Nah, jadi stand Bapak Ibu. Karena bentuknya sama sekali tidak seperti ring nih Bapak Ibu. Lihat. Ya enggak? Stand itu kan bahasa Inggrisnya slotted tube. Seperti trali itu. Apa ya? Ini. Seperti per tuh Bapak Ibu. Elastis bisa merekung. Nih seperti ini. Ya. Jadi seperti anyaman. Ya, jadi stand. Dulu bahannya dari metal, stainless steel. Sekarang ya kita sudah menemukan bahwa bahan-bahan metal bukan stainless steel, yaitu namanya kobalt kromium, istilah kimianya Pak COCr, dan platinum kromium. Jadi ada kromium yang paling banyak dipakai adalah kobalt dan platinum. Itu bahan metal yang lebih baik dibanding stainless steel, lebih tipis, lebih kuat, dan visibility ketika saya pasang lewat di X-ray di kateter Pak juga terlihat. Ya, jadi lebih mumpuni ya. Stand Bapak Ibu ya, kita nggak pakai lagi mulai sekarang, nggak ada istilah ring. Kecil Bapak Ibu diameternya 2-5, tapi sangat jarang 2 mili. Kebanyakan kita pakai itu stand ada diameter 2,5. Kecuali pasiennya memang kecil, orangnya kecil 40 kilo, 50 kilo ya dia pembuh utama tapi kecil 2 mili ya saya harus pakai 2 mili. Ya. Tapi sekarang saya jarang sekali. Paling kecil tuh sekarang 2 mili. Sejak kita pakai yang namanya alat iFuse, nanti saya kasih tahu. Ternyata itu kita tuh kalau melalui kateterisasi itu kita banyak salah underestimate. Ya toh? Nah, ternyata bahwa pembuluh darah masuk itu lebih besar sebetulnya, ya. Nanti saya terangkan lebih jauh mengenai film-film di selanjutnya. Nah, ini. Jadi stand itu Bapak Ibu balon expandable. Jadi dia tuh nempel di balon. Tadi seperti animasi video kita lihat coba ya. Nah, yang dikembangkan balon ya Bapak Ibu, sehingga standnya expand. Nah, seperti gitu ya, seperti trali terbuka. Nah, seperti gini. Itu namanya stand. Stand delivery system ya, balon. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu jenis stand. Yang pertama tahun 1990 setelah era balon itu adalah BMS. Singkatan dari bare metal stand. Bare kan telanjang. Jadi hanya metal, enggak ada obatnya. Hanya metal aja tadi dari stainless steel ya. Sekarang sudah jarang dipakai. Nah, yang sekarang berkembang banyak tentu udah menjadi standar adalah stand lapis obat atau DES, drug eluting stand. Jadi
stennya itu dilapisi oleh obat. Nah ini Bapak Ibu, dok ngapain itu obat apa? Tadi Bapak Ibu, plak itu kan tumbuh. Kalau saya balon kan bisa nyumbat kembali. Nah tadi obatnya itu adalah obat ditaruh ya ketika kontak dengan plak tadi supaya plaknya tidak tumbuh kembali. Nah, ini kan revolusi pertama sebenarnya balon saja. Yang kedua itu stent hanya metal. Yang ketiga stent lapis obat. Dan yang keempat Bapak Ibu yang bisa hilang diabsorb, diserap namanya BVS. Mereka nggak lagi pakai istilah stent walaupun mirip seperti stent. Yaitu dari bioresorbable vascular scaffold. Ini diserap oleh pembuluh darah seperti benang jahit. Oke. Nah, ada beberapa Ibu saya mau tambahin lagi. Jadi kita taunya kan cuma stent. Ya tuh. Nah, sebenarnya ada Bu, balon lapis obat juga ada. Yang hasilnya cukup baik, menyerupai hampir sama dengan stent. Kalau stent lapis obat tuh resiko kumat kurang lebih 2-3%, balon cukup baik Bapak Ibu, 3-5%. Tidak banyak selisih jauh. Sehingga untuk kasus-kasus tertentu, pembuluh darah kecil, dia sudah pernah tersumbat kembali di stentnya, alternatif kita bisa pakai balon lapis obat. Ya, jadi tidak melulu kita harus pakai stent. Nah ini dia. Jadi malam ini saya juga ingin menyinggung hal ini. Ini penting, ya. Ada obatnya, hanya bukan balon biasa, ya. Nah ini dia. Revolusi sampai hari ini Bapak Ibu ya. Pertama tahun 80 hanya balon, tahun 90. Jadi setiap satu dekade 10 tahun kita berkembang teknologi generasi berikutnya. Dan stent lapis obat mulai tahun 2000. Saya beruntung waktu saya lulus tahun 2000, saya pulang dari Belanda 2001. Nah, saya udah langsung memakai stent lapis obat di mana resiko kumat komplikasi lebih kecil. Ya, dan yang terakhir sejak tahun 2012 ya itu yang stent absorb yang bisa diserap. Sayangnya Bapak Ibu di tahun 2017 hanya 5 tahun masa kemasan absorb resolusi keempat ini Bu ditarik di recall. Sayang banget gitu. Ya padahal kita berusaha. Nah kenapa sih dok kok stent absorb ini ditarik? Nah stent absorb ini kan bahannya bukan dari metal tapi dari polilaktit. Jadi dia lebih tebal. Tebalnya 2 kali lipat daripada metal. Apa Bapak Ibu? Resiko komplikasinya lebih besar. 2-3 kali lipat dibanding stent lapis obat. Nah sebetulnya tidak banyak. Kan kalau kita pasang stent lapis obat itu resiko komplikasi terjadi bukan darah itu kan di bawah 1%. Nah si absorb ini Bapak 2,5-3%. Nah, kalau kita bandingkan kepada manusia, lu dok cuma 1-2 orang dari 100. Bukan begitu Bapak Ibu. Namanya statistik medis itu penting. Kalau dari 1% ke 3% berarti apa? Terjadi perburukan 200%. Betul nggak? Memang manusia cuma 1. Tapi kan dari 1 ke 3% berapa peningkatannya? Bukan 30%, tapi 200%, ya nggak? Nah, FDA nggak bisa Bapak Ibu. FDA Amerika ketat. Di-recall semuanya ditarik tahun 2017. Sehingga akhirnya kita kembali sekarang pemakaian di stent lapis obat. Memang sekarang sudah generasi yang lebih maju, jauh lebih tipis sehingga resiko tadi bisa ditekan di bawah 1%. Nah, ya berita baiknya kita para dokter ahli tidak berputus asa, kita sedang memperjuangkan, sedang membuat ini ya BVS Bapak Ibu yang dari plastik dengan ketebalan jauh lebih tipis dibanding yang lama. Tapi belum di market, kita dalam penelitian dengan hasil cukup menjanjikan. Saya berharap sih dalam 2-3 tahun ke depan absorb akan muncul kembali. Ya mereknya bukan absorb, tapi tipenya sama dengan lebih tipis ya Bapak Ibu. Oke, nah ini stand yang udah dipasang nih Bapak Ibu. Suka ada istilah dok, bisa bergeser nggak? Aduh kok saya habis dipasang kok dada nggak enak, cekit-cekit dan seterusnya ya bisa bergeser. Ada yang bisa berkarat, apa nanti bisa dicabut kembali ya. Kok saya jadi kadang apa nih cenut-cenut apa sesak, apa ada efek samping, ada alergi? Tidak Bapak Ibu. Stand ya kalau dokternya lagi ngelindur bisa salah pasang. Tapi kalau sekali dipasang benar ya benar, salah-salah ya. Jadi nggak bisa bergeser, 1 mili pun nggak bisa. Berkarat nggak ada Bapak Ibu, semua steril ya. Dicabut kembali tidak bisa Bapak Ibu. Orang yang udah dipasang stent tadi kenapa Bapak Ibu? Indikasi harus tepat di atas 50% dan di cabang besar. Kalau kita pasang di cabang sampai ke ujung-ujung, Bapak Ibu, dokter bedah itu dibuka pembuluh darah koroner tidak bisa mencabut kembali stent. Karena itu stent itu tidak boleh dipasang itu di pembuluh darah sampai ke ujung-ujung. Kenapa? Kalau suatu hari tersumbatnya panjang, saya perlu bypass, si dokter nggak bisa bypass. Mau implan grafnya kemana? Ini penting sekali. Ya kan begitu? Karena itu indikasi ini harus menjadi benar-benar dipertimbangkan. Ya toh?
Dan efek samping nggak ada, Bu. Ya, karena stent 100% aman. Ya, hampir nggak ada report untuk alergi. Sekalipun Bapak itu alergi sama metal, tapi nggak ada kejadian begitu, Pak. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin bedah dapur saya nih. Ya, kenapa stent itu harus benar pemasangannya? Pemasangan stent ada risikonya, ada Bapak Ibu. Yaitu apa? Tadi, terbentuk bekuan darah dalam stent. Istilah medisnya adalah trombosis. Ya, trombus itu kan, trombus itu bekuan darah. Ya, atau blood clot bahasa Inggrisnya. Nah, ini dia. Jadi tempat, kan karena begini, dasar serangan jantung kan tempat di mana plak terjadi bekuan darah. Nah, di balon di stent kan di tempat ada plak. Jadi tetap ada risiko terjadi bekuan darah di tempat saya pasang stent. Dengan kata lain, tempat di mana ada plak di situ, ya nggak? Ini terjadi resikonya ada bekuan darah. Nah, selain terjadi bekuan darah, juga bisa tadi Bapak Ibu tersumbat kembali. Makanya revolusi pertama, kedua, ketiga, stent desain makin bagus. Tujuannya adalah supaya resiko kumat lebih kecil. Nah, ya ini ya perdarahan atau luka di tangan atau paha tempat masuk kateter lah, ya toh. Kemudian jarang Bapak Ibu karena bisa terjadi gangguan irama jantung, kalau terjadi komplikasi, ya bisa terjadi kerusakan sobek. Kalau ginjalnya kurang bagus, terlalu tindakannya terlalu lama, terlalu pakai kontras, sampai serangan jantung. Tapi ini jarang Bapak Ibu. Nah, yang paling sering terjadi adalah ini yang saya mau singgung. Yang pertama, itu terjadi stent thrombosis. Nah, kita perlu tahu, kalau stent kan dari metal Bapak Ibu. Nah, kalau stent lapis obat, itu bagaimana sih? Ada 3 komponen Bapak Ibu. Ya, pertama tentu strukturnya kan metal, betul nggak? Ya, dulu stainless steel, sekarang kobalt kromium metal. Ada obatnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dok obat kok bisa nempel di stent metal itu? Nah, tadi kita perlu yang namanya coating. Ya, dunia ini banyak kan, kita kan perlu apa nih? Nah, istilah medisnya polimer Bapak Ibu. Jadi polimer itu adalah suatu alat khusus, ya toh, yang isinya adalah untuk menyimpan obat dan bisa nempel di platform struktur metalnya. Nah, ini ya namanya. Jadi kalau stent lapis stent biasa kan cuma metal doang. Kalau stent lapis ada tiga komponen, ada polimer ya untuk nempel obat dan obatnya itu sendiri. Obatnya apa tadi Bapak Ibu? Bersifat imunosupresif, antiproliferasi untuk menekan pertumbuhan sel supaya plaknya tidak kumat kembali. Jadi begitu stentnya saya kembangkan, nih obatnya kerja kontak ke plaknya yang sudah tadi didekompresi penyet tadi supaya tidak tumbuh kembali, supaya lumen lubang pembuluh darah tetap terbuka seterusnya. Itulah stent lapis obat. Nah, jadi polimer ini Bapak Ibu ya, ini adalah untuk menyimpan obat dan dia lepas lambat ketika kontak dengan plak dia pelan-pelan. Jadi kalau ya orang awam sehari-hari seperti coating lah, coating. Obat di coating supaya ketika masuk ke dalam lambung tidak rusak ya tuh, supaya dia diserap di usus. Ya cat juga bisa pakai coating dan segelusnya. Banyak kita menggunakan coating. Tapi dalam medis kalau untuk stent kita pakai namanya polimer. Nah, Bapak Ibu ini yang penting nih. Ada ya? Bahan metal stent itu sendiri kan bahan metal benda asing Bapak Ibu dan polimer. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini kedua bahan ini benda asing ini bisa menyebabkan trombosis, terbentuknya bekuan darah. So setiap orang yang punya metal tadi, stent mau yang pertama yang bisa 20 tahun yang lalu belum ada stent lapis obat maupun stent lapis obat Bapak Ibu, Anda seumur hidup harus makan apa? Obat anti agregasi platelet. Orang awam dikenal dengan obat encer darah. Sebetulnya bukan encer darah. Ibu Lili, kapan-kapan kita mesti ngadakan webinar untuk kekentalan darah. Ini juga banyak hoaxnya. Rancu sekali ini. Pemeriksaan LED, agregasi trombosit, D-dimer, fibrinogen ya. Semua dianggap kental darah, encer darah. Ya, kacau balau juga ini. Ya kan? Ya, nanti kita bikin, Dok. Jadi setiap kita kalau punya barang metal, stent dan polimer kan itu bisa menyebabkan terjadi trombosis Bapak Ibu. Karena itu kalau kita terima stent ada plak, kita harus makan obat supaya apa? Mencegah terjadinya bekuan darah trombosis. Ya, itu aspirin isinya apa? Clopidogrel, Plavix, Briclot, Brilinta dan itu obat-obat. Ya, itu bahasa medisnya anti agregasi trombosit. Platelet itu trombosit. Harus dimakan teratur. Jelas Bapak Ibu ya? Ini penting sekali. Nah, berapa sering Bapak Ibu kalau kita pasang stent? Jarang sih Bapak Ibu dengan stent obat terbaru tadi di bawah 1%. Nah, waktu kita pakai Absorb itu lebih tinggi 2-3%. Berarti kan 2-3 kali lipat, yaitu 2-3%, bukannya 10-20%. Ya, jarang Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau terjadi, bahaya nggak Bapak Ibu?
Ya kalau dia terjadi trombusnya hanya separuh, pasien cuma sakit dada. Tapi kalau dia total, Bapak Ibu, dia bisa bikin serangan jantung sampai fatal kematian. Tergantung berarti lokasinya. Ini contoh filmnya nih Bapak Ibu. Nih, ini stand ini karena nggak jelas ya. Lihat nggak? Terjadi trombosis nih di pangkal stand. Lihat nggak? Di pembuluh darah di utama. Kalau kita nggak buka Bapak Ibu, ya pasiennya bisa serangan jantung sampai sudden death. Kalau terjadi stand trombosis di situ. Ya kan? Nah, tergantung lokasinya. Kalau lokasi pasang standnya di ujung, ya dia nggak gitu berbahaya. Nah, ini animasi terjadinya Bapak Like Ibu. all muscles in your body, Ya. your heart needs oxygen to live and work. Special blood vessels on the surface of your heart, called coronary Proses terjadinya arteries, trombosis deliver Bapak Ibu. oxygen to your heart muscle. Nah, itu kalau Plaque udah can plak, build up in the ya, coronary arteries. serangan jantung If the seperti plaque ini. Kalau ruptures, pasang a blood stand ya clot di sini can juga tuh. form, blocking blood Jadi kalau flow. luka, nah When too nih. little oxygen Jadi reaches the heart terjadi muscle, bekuan the darah. muscle tissue dies. Makanya setiap orang This is kalau called punya a heart attack. sumbatan The damaged heart atau muscle pasang may stand harus potentially makan lead to other obat-obat heart tanda petik conditions. pengencer darah supaya tidak terbentuk bekuan darah. Jelas Bapak Ibu ya? Like all muscles, Oke. Nah, kapan terjadi stent trombosis? Akut di bawah 24 jam. Makanya kalau orang, dok, saya nggak ada apa-apa dari tangan, mau langsung pulang dok. Jangan deh Bapak Ibu, karena tetap kalau kita pasang stent kan ada resiko. Makanya perawatan 1 hari di bawah 24 jam. Ya dirawatlah, diobservasi. Betul nggak? Apalagi di cabang-cabang besar pembuluh darahnya. Subakut dalam 30 hari. Ya, makanya kita, ya Bapak olahraga boleh setelah seminggu, tapi jangan terlalu berat-berat ya, gitu ya. Dan memang ada report bisa juga lambat sampai sangat lambat sampai lebih dari 1 tahun. Walaupun ini jarang. Nah tadi stent makin canggih Bapak Ibu ya. Jadi polimernya segala macam resiko trombosis lebih kecil. Bukan tidak ada. Ya tetap jadi obat harus dimakan rutin. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah tahu penyebab stent trombosis pembuluh darah adalah satu, bahan metal dan polimer untuk nyimpan obat itu sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang penting ini saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena ini nanti berhubungan dengan alat-alat tindakan selanjutnya. Kondisi pasien komorbid yang kompleks. Orang kalau lagi serangan jantung, ya pastilah Bapak Ibu, serangan jantung pasti banyak bekuan darah. Ya, jadi kalau kita pasang stent, jadi kalau Bapak Ibu ingat ada pasien saya yang saya ketika serangan jantung, bukan pasang stent, tapi serangan jantung tengah malam itu, ya nggak? Selain obat dikasih aspirin, dikasih obat Plavix, CPG, beri klot, beri linta, betul nggak? Kita kasih juga obat-obat suntikan, ingat nggak? Terus kita rawat di ICU dan bilang Bapak Ibu 2-3 hari jangan pulang karena prosesnya masih berlangsung, betul nggak? Dari berbagai hipertensi, rokok, kolesterol yang paling bahaya pada diabetik. Diabetes juga sering terjadi timbulnya blood clot dan gagal ginjal nih, penyakit ginjal kronik. Nah, jadi komorbid yang berat yang meningkatkan resiko dari trombosis, serangan jantung, diabetes, dan penyakit ginjal, gangguan ginjal. Nah, sumbatannya tadi, plaknya kompleks, panjang. Lah kalau stand-nya itu makin panjang, berarti resiko trombosis juga makin besar dong, kan sepanjang stand-nya. Kecil pembulukannya, makanya kalau kecil-kecil, ya kalau nggak ada indikasi jangan dipasang stand. Sumbatan di percabangan yang membutuhkan beberapa stand. Ini Bapak Ibu, kompleks, ya makin besar. Dan juga makanya Bapak Ibu, ini obat-obat encer darah tanda petik jangan di stop. Kalau kita stop lebih awal, sebulan 2 bulan di stop. Nah ini resikonya atau tidak teratur dikonsumsi, bisa resiko terjadi trombosis. Nah ini Bapak Ibu, oke. Kalau kondisi pasien kan serangan jantung, diabetik, bagaimana dok? Ya saya udah nasib, orang saya begini kondisinya, betul nggak? Ya sumbatan seperti ini, ya dokter harus indikasi yang tepat. Nah saya sebagai operator, Bapak Ibu penting ini dia. Faktor prosedural, pasang stand-nya harus benar. Bapak Ibu, sama kalau tukang pipa, bagus pipanya, tapi nggak benar pasangnya Pak, ya dia bocor. Kalau pasang stand bukannya bocor Bapak Ibu, apa? Terjadi trombosis. Jadi pemasangan stand harus benar, tepat, ekspansinya harus semua terbuka, adekuat, harus nempel ke dinding. Kalau terdapat sisa sumbatan, jadi si stand-nya itu ngawang-ngawang, ngabang-ngabang di pembuluh darah, dia akan terbentur oleh aliran darah. Itu resiko terjadi stent trombosis Bapak Ibu. Ya, ini faktor-faktornya. Dari faktor stand-nya itu sendiri dan kondisi komorbid pasien dan juga cara pemasangan yang tidak kurang tepat. Apa tuh stand-nya tidak ekspansi dengan penuh. Ini resiko terjadi trombosis. Nah, karena itu pemasangan stand yang benar, saya sebagai operator ini yang saya ingin sharingkan. Ini penting, Pak. Jadi ukurannya harus pas. Karena itu kita punya teori, kalau pasang stand harus dengan tekanan tinggi, pakai atmosfer, di atas 14 atmosfer.
Walaupun dia secara nominal cuma disuruh 9 sampai 10 dari pabrik, kita sudah penelitian harus di atas 14 atmosfer. Dan kalau perlu setelah dipasang stand, ya pasca ekspansi harus dibesarin lagi dengan balon supaya pokoknya harus standnya ekspansi dengan benar. Nah, bagaimana dok ngeceknya supaya dia tidak pecah pembudarannya kebesaran atau kekecilan? Inilah pentingnya alat tambahan seperti IFUS atau OCT untuk presisi. Ini yang akan saya terangkan. Ini penting sekali. Karena itu negara maju itu menggunakan alat IFUS sama OCT. Nah, ini yang sebetulnya negara berkembang di Indonesia ini karena kan IFUS OCT ini mahal, lebih mahal dari diagnostik angiografi kateterisasi. Nah, jadi ya apa namanya kadang-kadang pasien ini kan dok apa perlu sih harus pakai IFUS sama OCT? Nah setelah saya terangkan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti. Nah jadi bagaimana cara mengurangi resiko kalau kita pasang stent tadi? Obat-obat harus dimakan sesuai apa teratur sesuai anjuran. Ini tugasnya kita para dokter pemasangan stent yang adekuat dan faktor-faktor risiko seperti diabetes dan segala macam dikendalikan. Nah ini dia. Sekarang begini Bapak Ibu. Tadi kita kan sudah tahu yang namanya kateterisasi masih merupakan gold standard ya nggak? Kateter merupakan gold standard untuk di mana sumbatannya dan kita pasang stand ya mesti pakai kateterisasi dong. Gimana cara ngelihatnya, betul nggak? Tapi cukup nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu harus perlu tahu yang namanya kateterisasi angiografi itu hanya memperlihatkan pembuluh darah arteri, betul nggak? Oh, di situ sumbatannya 80%, 90%. Ya, di mana ya? Jadi di lokasi dan hanya derajatnya. Itu saja hanya Bapak Ibu kateterisasi. Tapi apakah kateterisasi bisa memperlihatkan detail anatomi plaknya, dinding pembuluh darah itu, aspek inferiornya, komposisinya, kapurnya banyak atau berapa? Tidak Bapak Ibu. Kateter hanya tahu berapa derajatnya dan lokasinya. Tetapi aspek interiornya, ya isinya, plaknya, komposisinya, apakah tahu? Tidak bisa diketahui oleh kateterisasi. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Nih, angiografi. Ini kan cuma tahu tanda panah nih. Oh, di sini tersumbat tuh 90% sempit. Tapi apakah di sini kapurnya banyak? Ini soft plak apa tisu plak, betul nggak? Nah, Bapak Ibu lihat. Yang sempit begini, dok, ini berapa dok diameter? Anda mau pakai ukurannya? Nggak tahu saya. Ya kan? Kita hanya bisa mengira-ngira, Bapak Ibu, di sini. Karena itu kita butuh alat lain untuk melihat. Coba kita lihat sekarang. Ini pembuluh darah contoh di sini. Ini di pangkalnya gede, di bawahnya kecil. Kalau saya mau pasang stand, mau pakai stand ukuran yang mana? Ikut yang ini apa yang ini Bapak Ibu? Nggak bisa kan? Nah ini, susahnya di sini. Ya kan? Nah, ada dua alat yang bisa melihat pembuluh darah. Yaitu yang pertama IFUS, yang kedua OCT. Ya, kita pertama lihat IFUS. Nah, jadi gini, IFUS OCT ini Bapak Ibu seakan-akan tuh seperti kita melihat dari dalam. Kalau angiografi kan cuma dari luar. Oh, saya foto nih tersumbat di sini sekian persen posisinya, ya nggak? Kalau IFUS sama OCT itu lihat dari dalam pembuluh darah, Bapak Ibu. Aspek interior bisa dengan detail kelihatan. Nah, seperti ini contohnya. IFUS singkatan dari intravascular ultrasound. Jadi sejenis USG. USG tapi ke dalam vaskuler pembuluh darah, ya. Untuk melihat bagian dalam pembuluh arteri. Nah, ini dia. Prinsip-prinsip USG, kateternya masuk, dia pakai gelombang suara ultrasound. Terus nanti, nah ini gambarnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. IFUS nih kelihatan. Ini contoh yang normal arteri. Ini kelihatan nih, dindingnya ketebalannya tuh, ya, lihat tanda panah saya. Dan kita bisa tepat ukurannya berapa. Ini Bapak Ibu yang gambar garis putih-putih, ya, itu tuh milimeter. Jadi ini 1 milimeter. Jadi pembuluh ini berapa nih? 1, 2, 3, 4 milimeter. Ini besar pembuluh darahnya. Nah, kalau arteri dengan sumbatan kita masih lihat nih, ya. Ini lubang yang masih ada yang normal. Nah, lebarnya kan kelihatan nih Bapak Ibu nih. Yang bagian luar ya nggak? Bagian luar. Ya, bagian luar. Nih, kalau kapurnya banyak seperti ini. Ini kapurnya ini putih-putih semua nih kapur. Kalau stand itu kapurnya segini banyak nggak akan terbuka Bapak Ibu. Saya harus rotablator dulu dibor kapurnya baru bisa stand dipasang. Kalau dipasang langsung nggak bisa lewat. Coba kita perhatikan lihat nih Bapak Ibu. Nah, ini dia nih. Ini sempit begini tanya, dok ukurannya berapa? Reference diameternya, dokter mau pasang ukuran berapa? Mana saya tahu Bu. Ya, apa saya mau bagi dua antara yang sebelum dan sesudahnya? Kan nggak bisa, setiap manusia ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita pakai IFUS, kan ketahuan nih Bapak Ibu. Nih, ini di sini tuh, gedenya masih kelihatan kan? Oh, sekian, ya nggak? Bahwa ternyata besar atau kecil. Ini kelihatan. Itu namanya IFUS, ya.
OCT. Kalau OCT Bu itu dari optical coherence tomography. Kalau tadi IFUS pakai USG, metodenya ultrasound. Kalau ini pakai inframerah. Nah, gambarnya ini kayak gini Bapak Ibu. Wah, cantik sekali. Dinding pembuluh darah Bapak Ibu bisa kita lihat nih, tebalnya sekian. Ya enggak? Size-nya berapa? Lihat nih. Ya, dinding-dindingnya. Ya kalau tadi IFUS hitam putih, USG. Nah, kalau ini warnanya infrared. Orange begini. Nah, kita bisa lihat nih. Nih, kalau dipakai OCT ketahuan. Ini komposisi plak itu kebanyakan lipid lemak. Jadi gampang, saya nggak usah bor. Karena saya pakai balon stent pasti mengembang. Oh, ini kalsium. Lihat nih, tebal-tebal begini kalsiumnya. Berarti saya mesti bor. Kalau nggak apa? Resiko komplikasi akan tinggi. Kalau saya paksain langsung saya pasang stent. Nah, seperti ini. Ini contoh-contoh komposisi anatomi yang bisa kita lihat dalam melalui OCT atau IFUS. Kalau kateter tidak tahu Bapak Ibu. Dan kalau kita udah pasang stand, kita bisa lihat, itu standnya udah nancep belum? Ini kalau good apposition nih ya. Lihat ini, semua serabut-serabut standnya nempel semua ke dinding, ya nggak? Bapak Ibu lihat nih, tuh ini nih. Tuh, standnya masih ngawang-ngawang. Berarti saya pemilihan standnya apa? Kekecilan. Nah, kalau seperti ini, saya harus buka lagi balon lebih besar supaya standnya nempel semua di situ, ya nggak? Nah, atau hanya sebagian nih, ada yang nempel dan tidak. Ini kan penting Bapak Ibu. Kalau pasang stennya tidak ekspansi, apa yang terjadi? Bisa terjadi stent thrombosis. Kalau di cabang besar, resiko bisa sampai serangan jantung. Walaupun itu jarang, di bawah 1%. Ya, tapi kan bisa fatal, ya enggak? Nah, jadi Bapak Ibu kenapa IFUS OCT penting? Karena angiografi atau kateter tidak bisa melihat bagian dalam pembuluh darah. Jadi komplikasi yang terjadi selama atau pasca tindakan nggak bisa kita prediksi dengan detail. Ya, kalau kita tahu anatomi musuh kita dengan jelas, kita bisa prediksi. Saya bisa kira-kira, oh nih, perawatannya harus lebih lama atau perlu obat khusus dan seterusnya. Ini penting Bapak Ibu, ekspansi stent harus sempurna supaya obat tadi, ya kan gini. Jadi kalau ekspansi stent tidak sempurna, ada dua ruginya. Satu, risiko stent trombosis. Yang kedua, kalau stentnya nggak sempurna, obat yang diberikan kan tidak konteks sama plak. Ya, jadi obatnya nggak ada gunanya dong, nggak berfungsi. Jadi bisa kumat kembali, ya nggak? Cuman kendalanya Bapak Ibu, biaya tidak murah. Nah ini contoh nih. Kalau kita cuman kateter, kayaknya kok lumayan bagus. Nih gede-gede aja Bapak Ibu. Nah setelah kita lihat cek pakai OCT atau kita pakai IFUS, ternyata stentnya kurang ekspansi. Ini tanda panah saya yang di tengah, ya. Atau ada komplikasi. Nah Bapak Ibu, jadi sekali lagi, apa sih resikonya kalau kita pasang stent tidak baik, lebih mudah tersumbat kembali. Dan yang lebih fatal, bisa berakibat, bisa terbentuk bekuan darah. Yang ringan dari cuman keluar sakit dada sampai serangan jantung. Oke, sekarang kita masuk dengan rotablator. Ya, itu BOR, Rotational Atherectomy System. Ya, ini model yang lama, sekarang nanti mulai tahun 2025, ini model baru. Ini alatnya sih Bapak Ibu, tapi cara kerjanya sama lah ya. Ya biasalah kalau alatnya pasti generasi baru. Ya tapi fungsinya semua sama. Jadi ini bornya, jadi ini dari diamond, berlian asli untuk menghancurkan kalsifikasi kapur. Nah ini Bapak Ibu. Ya rotablator ini ujung bor dari diamond untuk mengikis kalsium. Hanya ngikis kalsiumnya dan plaknya. Kecepatannya tinggi 150.000 sampai 200.000 RPM ya. RPM rotation per minute. Nanti ada filmnya. Nah, kapan saya perlu bor, Bapak Ibu? Kalau ada kapurnya banyak, ini kan musuh bebuyutannya stent adalah kapur. Kalau ada kapur, stent nggak bisa ekspansi karena dia keras sekali, harus dibor. Nah, jadi kalau kalsifikasi sedang sampai berat, kita kebanyakan memerlukan bor. Ya. Kemudian kadang-kadang, dok, saking sempitnya sumbatannya, wire bisa lewat, monorail, tapi balon nggak bisa. Saya juga bisa buka pakai bor, karena kan daya dorong bor lebih kuat. Ya toh? Terjadi sumbatan lagi di dalam stand ya. Nah, stand. Nah, kita bisa pakai bor juga. Dan kadang-kadang total nih. Total kan kalau keras nggak bisa, saya bisa bor. Ya toh? Jadi indikasi bor bukan cuma kalsifikasi tapi juga di bawah ini ya. Yang susah tidak bisa ditembus dengan balon ya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi mau pakai rotablator, pakai apa harus masukin wire-nya dulu, bikin dulu relnya ya. Guide wire-nya. Ini contoh kasus real. Belum lama ini Bapak Ibu, kalau nggak salah sebulan yang lalu saya kerjain. Ini 4 Mei 2023 nih. Ya, pasiennya kita bor. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Ini sumbatannya, oke. Kan ada nih pembuluh di kiri. Nah, ini yang
Nanti saya bor di sini nih. Nah, ini dia. Nah, ini kapurnya banyak. Aduh, mana ini? Nah, ini di sini nih Bapak Ibu. Nah, iya. Ini sumbatannya di sini nih. Lihat nggak? Ya, di pertengahan ini ya tanda panah saya. Nah, ini kapurnya banyak Bapak Ibu. Nggak kelihatan ya. Nah, kapur dari sini banyak. Nah, jadi ini saya ukur pakai iFuse dulu nih. Nah, setelah saya pakai iFuse saya ukur nih kapurnya banyak. Oke. Nah, ini saya bor Bapak Ibu. Nih, lihat nggak tuh bornya tuh? Tuh, dikikis. Tuh, seret 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 seret. Nah, rotablator nih pakai bor dikikis. Nah, karena balon apa nggak bisa lewat, harus bor dulu ya, bukan dibalik. Nah, kemudian baru saya bisa nih saya bisa balon tuh. Balon bisa lewat. Ya kan yang tersumbatnya di tengah-tengah nih Bapak Ibu. Nah, tengah di sini. Nah, terus setelah saya bor, saya balon, nah lumayan. Nah, udah lebih cukup besar. Lihat kan? Tadi sebelumnya di sini kecil, udah mulai menyempit. Tapi tetap tidak sempurna. Habis itu saya pasang stand-nya. Ini stand-nya. Tuh. Setelah dipasang stand seperti ini, lihat. Nah, nice tuh, lurus. Ya, Bapak Ibu, lihat nggak? Ini gambar kedua di atas, tersumbatnya di tengah-tengah. Kita bor dulu, nih yang di sini tuh, dikikis. Karena bor kan hanya kikis kapurnya, Bapak Ibu, ya. Nah, terus kita balon dan terakhir kita pasang stand seperti ini nih. Ini stand-nya tuh. Sudah dipasang jadi gede. Ini contoh kasus, ya, bor. Nah, ini video yang benar Bapak Ibu. Animasinya. Ya, jadi ini ada wire nih ya, wire dulu pemandunya. Nah, bor ini hanya mengikis saja kapur-kapur ini. Ya, kalau ini animasi, tadi film asli pasien saya ya, bulan lalu yang kita kerjakan. Nah, karena ada pasien yang datang, dok, saya mau dibor, jangan dipasang stand, katanya gitu. Supaya lebih besar, nah balon stand bisa dimasukkan. Nah, ini selain itu kita pasanglah standnya. Oke, oke seperti itu ya. Oke, nah prosedur balonisasi atau PISA ini Bapak Ibu sebenarnya kan nggak cuma di pembuluh darah jantung. Jadi kalau pembuluh darah di otak, di pembuluh karotis, tadi kelainan ginjal, yang hipertensi, kaki juga sama Bapak Ibu. Jadi kita bisa balon, kita bisa pasang stent, juga bahkan bor. Ya, jadi rotablator sebetulnya pertama kali didesain bukan untuk pembuluh koroner, tapi untuk pembuluh darah di kaki Bapak Ibu. Karena kaki ini banyak kapurnya pasien-pasien diabetik. Nah, terus kita berkembang, kita kerjakan di apa namanya? Pada jantung. Oke, ya ini contohnya ya. Pembuluh koroner, dipasang stent, ini di otak, karotis, itu jadi besar lagi ya. Ini yang di kaki, ini yang di ginjal, semua bisa kita kerjakan di posisi yang sama. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi video tadi kita kembali ini apa ini? Sorry. Nah, ini tadi. Nah, ini video mungkin pernah ada yang lihat cuma soal bor. Ini videonya. Tadi nggak jalan, yang ini jalan. Ini hoax nggak Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, ini bukan hoax. Ini video yang pertama hanya bicara bor. Dia kan hanya ingin menerangkan soal bor saja. Ini bukan hoax. Ini benar. Cuma tergantung kita bagaimana menangkapnya. Nah, yang ini nih, yang orang ini, apoteker nih. Ya Bapak Ibu, kita harus gunakan nalar, ya enggak? Ya, ini kan bukan hoax. Dia cuma ya orang pengen bikin gaya. Terserah Anda mau ikut saya apa tidak, ya enggak? Iya enggak? Nah, kan kalau kita tahu cara penyakit seperti ini, emangnya begitu mudah. Cuma kita tepuk-tepuk bisa hilang sakit jantung. Nah, jadi Bapak Ibu, kedua ini bukan hoax. Oke, nah yang ini. Nah, ini hoax nggak? Aduh. Nah, yang ini bukan hoax Bapak Ibu. Ini kan filmnya seperti ini nih. Menyedot pembuluh darah, ya. Ini alatnya benar Bapak Ibu. Oke? Ini bukan hoax. Ini video tidak menyebut habis ini saya nggak perlu pasang stand, saya nggak perlu dibalon, tidak. Ini video hanya menyebabkan
Ini alat buat sedot bekuan darah trombus. Yang ini cuman bor cara kerjanya, betul nggak? Ini bukan hoax Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi alat ini adalah, tapi alat ini kan dia nggak bilang, dia hanya bilang apa? Nih, di sini jelas kok Bapak Ibu. See? Tolong diperhatikan Bapak Ibu untuk lebih teliti. Alat ini apa? Aduh. Alat ini hanya bilang, dia nggak bilang remove plug, dia bilang remove blood clot, betul nggak? Tadi ya Bu ya. Nih. Dia tidak jangan plug, dia hanya menyedot bekuan darah. Habis itu plugnya tetap dibawa dipasang stent. Di sini clot Bapak Ibu. Video ini tidak bicara soal tuh blood clot, nggak bicara plug. Yang hoax yang ini, video ini sama sedot bekuan darah, tapi ditambah-tambah ini. Ada info di Kucing, Timberland, betul nggak? Sudah ada alat bor. Ini bukan alat bor, ini alat sedot bekuan darah. Nah, berita ini jadi hoax. Kenapa? Alat ini direkayasa dengan nggak benar nih. Dokter mana ada di sini? Iya nggak? Orang hari ini Bu mau ke Singapura, Malaysia, ke Australia, ke Amerika, tetap saya balon, saya pasang set, saya operasi bypass ya. Nggak ada Bu. Ya kan? Nah, jadi ini yang hoax, ini tidak. Jadi Bapak Ibu, video-video ini kan yang terpisah, ya nggak? Bumbu-bumbunya yang ditambahi oleh para orang-orang Indonesia. Ya. Oke. Nah, ini pada kasus serangan jantung kan terjadi ya, ada plak dan bekuan darah. Nah, ya, bekuan darahnya saya sedot. Habis itu plaknya di balon dipasang stent, ya, supaya otot jantung jangan rusak karena kita ada golden period 6 jam. Kalau tersubat total, tidak dibuka plaknya, subatannya, ya otot akan permanen rusak, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini terakhir-terakhir. Bagaimana sih mencari informasi yang benar dan terpercaya, tips-tipsnya. Nah Bapak Ibu, sekarang kan kita nggak bisa lagi, siapa aja bisa bikin TikTok, bisa bikin YouTube, bisa dimasukin di Instagram.